warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Di sini Bu Sofi akan menyampaikan materi PKN yang sempat tertunda karena adanya wabah COVID-19. Bab yang akan Bu Sofi sampaikan yaitu berkaitan tentang Sumpah Pemuda. 28 Oktober bertahun-tahun kita mengenalnya sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, di mana seluruh pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dalam sebuah kongres yang dikenal sebagai Kerapatan Pemuda. Kongres itu bertujuan untuk melawan kekuatan kolonialisme Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Para pemuda yang dikenal dengan sifat radikalistik dan revolusioner melakukan gerakan untuk melawan perilaku kolonialisme Belanda yang menindas rakyat. Sebenarnya, dalam Kongres Kerapatan Pemuda tidak ada janji khidmat, layaknya sebuah upacara. Hasil kongres hanya berupa sebuah catatan putusan atau dokumen saja. Istilah Sumpah Pemuda baru muncul pada tahun 1931. Itu pun hanya dalam sebuah tulisan jurnalistik yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana 28 Oktober 1949, Bung Karno untuk pertama kalinya memperingati Hari Himne Nasional Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, karya W.R. Supratman di Istana Yogyakarta. Barulah pada 28 Oktober 1953 pada Kongres Kerapatan Pemuda yang ke-25, istilah Sumpah Pemuda diperkenalkan secara resmi, menggantikan istilah Hari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerkasanya adalah Muhammad Yamin. Kata sumpah ini terinspirasi dari Sumpah Palapa Sang Mahapati Gajah Mada. Terjadi gerakan separatis pada masa awal kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 50-an. Untuk itu, selain dijadikan sebagai peringatan ideologi bangsa, Hari Sumpah Pemuda dijadikan senjata untuk memerangi gerakan separatis para pemuda. Soekarno menyebut gerakan separatis tersebut sebagai penyimpangan atas Sumpah 1928. Sumpah Pemuda baru dirayakan secara luar biasa di era Orde Baru Soeharto setelah mengkudeta Soekarno. Soeharto menggunakan para pemuda dari golongan mahasiswa untuk menyingkirkan akar-akar Orde Lama. Tapi, ironisnya, Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang memberengus pemikiran-pemikiran para pemuda yang kritis. Mereka membungkam dalam narasi besar pembangunan. Pasca lahirnya reformasi, Sumpah Pemuda dijadikan momentum simbol sakti atas komitmen anak bangsa terhadap negara. Sejarah Sumpah Pemuda sesungguhnya tak lepas dari kepentingan penguasa setiap periodenya. Sifat ideologi murni dari Sumpah Pemuda sudah sangat sulit ditemui saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dirumuskan dan dibuat bukan semata-mata tanpa tujuan. Berikut adalah tujuan dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. Yang kedua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia.
Oke, sekarang kita bahas isi Sumpah Pemuda dan maknanya. Bunyi Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 antara lain yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3 poin dari isi Sumpah Pemuda tersebut sesuai dengan dinding prasasti Museum Sumpah Pemuda. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui isi dari Sumpah Pemuda dan maknanya, sekarang kita lanjut ke siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya sekitar 91 tahun yang lalu. Para putra dan putri Indonesia menyatakan tanah air, bangsa dan bahasa yang satu Indonesia. Namun, tahukah kalian siapa saja orang-orang atau tokoh penting yang turut andil di balik peristiwa Kongres Pemuda dan pembentukan Ikrar Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan ya nak. Dan tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda antara lain yang pertama, Bapak Sunario, Profesor Mr. Sunari Sastrowardoyo adalah seorang penasehat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaraannya. Yang kedua, J. Leimena. Leimena adalah anggota panitia Kongres Pemuda II. Leimena lahir tahun 1905 di Ambon, Maluku, yang merupakan mahasiswa aktivis dan ketua dari organisasi pemuda Jong Ambon. Yang ketiga, ada Bapak Sugondo Jojo Puspito. Tidak banyak orang yang tahu pria kelahiran tahun 1905 adalah tokoh penting yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II di Jakarta sampai menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang keempat, Djoko Marsaid. Djoko Marsaid adalah aktivis yang menjadi ketua dari Jong Java pada saat Kongres Pemuda II. Djoko Marsaid bertindak menjabat sebagai wakil ketua Kongres Pemuda II. Yang kelima, ada Bapak M. Yamin. Lahir pada tahun 1903 di Minangkabau, yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. M. Yamin lah yang memberikan usulan dan mendorong agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Yang keenam, Amir Syarifuddin Harahap. Tokoh yang satu ini adalah wakil ketua dari Jong Batak Bon dan aktivis yang sangat anti Jepang. Bahkan Amir juga pernah diancam untuk dihukum mati. Amir memberikan kontribusi ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. Yang ketujuh, W.R. Supratman. Tidak hanya dikenal sebagai seorang wartawan, pengarang dan pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman juga menjadi tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada penutupan Kongres Pemuda II. W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang terakhir yaitu S. Mangunsarkoro. Tokoh dengan nama lengkap Sarmidi Mangunsarkoro ini adalah tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir di tahun 1904.
Sarmidi merupakan aktivis pendidikan, di mana saat Kongres Pemuda 1 dan 2 berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan, berkat konsentrasinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut, pada tahun 1949 sampai 1950, Sarmidi dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa menjaga kesehatan, kebersihan tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.